Baik, sahabat sekalian, kali ini saya akan membacakan buku Terapi Positive Thinking, Mengontrol Otak untuk Sehat Jiwa Raga. Buku ini ditulis oleh Dr. Ibrahim El-Fiqi. Beliau merupakan seorang hipnoterapis dan juga motivator Muslim dunia. Dan buku ini dalam edisi Indonesia dicetak oleh Hikam Pustaka Yogyakarta, cetakan pertamanya pada 1 November 2009. Buku ini terdiri dari 5 bab dan ketebalan buku ini 352 halaman. Saya akan membacakan pertama kali sebelum masuk pada inti bukunya. Kita masuk pada semacam pengantar dari penulisnya, Dr. Ibrahim El-Fiqi. Walaupun di sini tidak dituliskan umumnya seperti buku Indonesia lainnya, apakah tulisan kata pengantar, tidak. Beliau hanya menuliskan judul di atasnya itu, Manusia Spesial Karena Pikirannya. Baik, saya bacakan, silakan teman-teman dengar. Dan ini audio membaca buku ini merupakan cara lain bagi kita mungkin di tengah kesibukan untuk tidak sempat membaca buku teksnya, maka bisa mendengarkan audio ini. Manusia Spesial Karena Pikirannya. Dalam kitab Al-Khawatir, Mind, karya Syekh Al-Mutawali Sya'rawi, disebutkan bahwa pikiran adalah keistimewaan yang dipakai manusia untuk memilih sesuatu dari beberapa alternatif dan menentukan pilihan pada hal yang menguntungkan masa depan diri dan keluarganya. Dalam buku What People Think Will Be Acquired, James Allen menulis bahwa adanya pemikiran pada manusia membuatnya mampu menentukan pilihan dalam hidup. Dalam ilmu psikologi sosial, para ilmuwan sepakat bahwa kemampuan berpikir yang ada pada manusia telah menjadikannya sebagai makhluk paling spesial. Kemampuan itu sebagai pembeda antara manusia dengan binatang, tumbuhan, dan benda mati. Kemampuan berpikir pula yang membuat seseorang bisa membedakan mana yang berguna atau merugikan dirinya, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang mungkin dicapai dan mana pula yang tak mungkin diraihnya. Dengan adanya pikiran, manusia mampu memilih hal yang sesuai dengan dirinya dan memungkinkan baginya untuk diraih. Dalam bukuku yang berjudul Qutut Tahakkum fi Zat, Kekuatan Kontrol Diri, aku pernah menulis sebuah falsafah India kuno yang menyebutkan, hari di mana engkau berada adalah hari ketika hasil pemikiranmu menghampiri dan esok adalah hari manakala pemikiranmu hari ini akan menghasilkan. Pengertiannya adalah bahwa segala sesuatu, baik secara perasaan maupun perilaku, bisa terwujud setelah diawali proses pemikiran. Berarti pemikiran adalah awal sekaligus hasil akhir sesuatu. Pemikiran atau persepsi seseorang juga menjadi bahan dasar kondisi fisik, psikologis, jati diri, kepercayaan diri, self-assessment, dan ada atau tidaknya keteguhan prinsip. Dalam salah satu buku yang kubaca, Aladdin Factor, karangan Jack Canfield dan Victor Hansen menyebutkan bahwa dalam sehari rata-rata orang berpikir sebanyak 60.000 kali. Jumlah sebanyak itu pula yang setiap hari menjadi orientasi seseorang. Bila seseorang berorientasi pada hal negatif, maka saat itu dibutuhkan file dan pemikiran yang tersimpan di memorinya sebagai bagian dari 60.000 kali proses berpikir itu. Begitu pula bila seseorang berorientasi pada hal positif, dia juga akan membuka file dan pemikiran yang ada di otaknya sebagai bagian dari proses tersebut. Pada sebuah kuliah bidang kedokteran di San Francisco tahun 1986, saya mendengar bahwa lebih dari 80% pemikiran orang bersifat negatif, tetapi yang dilakukannya adalah kebalikan dari apa yang dipikirkannya. Hal ini semakin menguatkan keyakinan kita bahwa nafsu memang lebih cenderung pada mengerjakan keburukan. Bila kita mengambil angka 80% tersebut sebagai pijakan, berarti dalam sehari kita telah berpikir negatif sebanyak 48.000 kali, yang mungkin saja pikiran itu sudah menyebabkan kondisi psikologis, perilaku, dan penyakit jiwa raga pada diri kita. Ketahuilah bahwa penting sekali bagi kita untuk mempertimbangkan dengan seksama apa yang sebaiknya ada dalam benak kita untuk dipikirkan.
Sekarang aku akan mengajukan pertanyaan kepada Anda. Bila Anda merasa lapar dan Anda menemukan 3 pilihan makanan di hadapan Anda, pertama, makanan sehari-hari keluarga Anda. Kedua, makanan dari hotel bintang 5. Dan ketiga, makanan dari tong sampah. Manakah yang akan Anda pilih? Ketika aku menanyakan hal ini kepada orang di sekelilingku, aku tidak pernah menemukan seorang pun yang memilih makanan sisa dari tong sampah. Sebagian orang memilih makanan keseharian keluarganya dan sebagian lagi memilih makanan dari hotel. Mengapa bisa begitu? Karena kita semua pasti mementingkan kesehatan dan kelangsungan hidup kita. Bukan begitu? Bila kita menganggap bahwa pilihan itu benar adanya dan bila semua manusia merasa perlu untuk tidak memasukkan sesuatu yang bisa membahayakan tubuhnya, lalu bagaimana mungkin kita mau memasukkan pikiran negatif yang juga pasti akan mengganggu setiap sendi kehidupan kita? Karena sehat dan sakitnya jiwa raga kita tergantung pada apa yang kita pikirkan. Bagaimana mungkin ada orang yang bersedia memasukkan pikiran negatif ke dalam benaknya, padahal pemilihan pikiran jenis ini sama saja dengan memilih makanan sisa dari tong sampah. Untuk menganalisis semua itu, kita harus menilik kembali pada program yang terinstal dalam otak kita, baik dari orang tua, keluarga dekat, lingkungan sosial, sekolah, teman, dan media informasi. Karena dari sinilah kita bisa tahu bagaimana cara berpikir dan paradigma yang tertanam dalam otak kita. Oleh karena itu, sudah saatnya kita memilih apa yang sebaiknya kita pikirkan. Layaknya kita juga memilih makanan apa yang harus kita makan dan pakaian apa yang sepantasnya kita kenakan. Di atas semua itu, kita harus tetap bertawakal kepada Allah, lalu mulai mencari tahu apa saja yang bisa kita ketahui seputar pemikiran dan kekuatannya. Sebab pengetahuan adalah kekuatan dan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah membedakan orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan. Qul hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahuinya? Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Sekarang, mari kita mulai pengembaraan kita ke wilayah seputar kekuatan pikiran. Baik, teman-teman sekalian, itu semacam pengantar dari pengarang buku Dr. Ibrahim El-Fiqi dari bukunya Terapi Positif Thinking, mengontrol otak untuk sehat jiwa raga. Kedepannya atau hari-hari berikutnya saya akan membacakan buku ini. Silakan teman-teman simak, mungkin dalam perjalanan, atau mungkin tengah bekerja, atau mungkin tengah santai, atau mungkin tengah menunggu waktu tidur, atau mungkin beristirahat menjelang tidur, sehingga audiobook atau buku audio ini bisa menemani kita di saat kita mungkin tidak bisa secara langsung membaca buku yang kita dengarkan ini. Demikian.